Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu di pertemuan ketiga mata kuliah statistika. Di pertemuan ketiga ini saya akan mereview dua materi, pekan kedua dan pekan ketiga. Karena pekan ketiga ini merupakan pekan terakhir untuk sub CLO pertama, seperti itu. Karena nanti di pekan keempat dan pekan seterusnya kita sudah masuk ke sub CLO berikutnya. Ya. Saya review sedikit materi terkait definisi statistika dan tipe data. Oke, tujuan dari perkuliahan di pekan kedua ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi statistika itu apa, perbedaan data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nanti akan dibagi menjadi 4 topik, definisi statistika, tipe data, atribut data, dan pemanfaatan data. Oke, kemarin kita sudah belajar terkait perbedaan antara data dan informasi, ya. Jadi data itu adalah fakta-fakta yang ada di muka bumi ini, yang ada di komputer, yang mana fakta itu ya sesuatu yang belum diolah. Sedangkan informasi itu adalah data yang sudah diolah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga nanti mengenal istilah, sebentar, saya ganti slide yang versi bahasa Indonesia aja. Karena ini kelas reguler ya, bukan kelas internasional. Oke. Minggu kedua ya. Oke. Berapa sih? Ini minggu ketiga. Ini yang ini versi Inggrisnya. Kita buka minggu kedua. Oke. Ya, jadi kalau kita berbicara statistik, itu adalah ilmu yang terkait dari proses pengumpulan data, pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data untuk membuat suatu keputusan. Jadi statistik itu tidak hanya bagaimana cara kita menginterpretasikan data, tetapi juga dari tahap pengumpulan hingga interpretasi. Nah, sebelah kanan ini adalah salah satu grafik, salah satu interpretasi data yang diolah di statistik gitu ya, yang mana data ini berbicara terkait berapa persen sih orang yang keterima pekerjaan dikaitkan dengan berapa banyak typo yang dia lakukan ketika dia menuliskan resume terkait dirinya sendiri atau CV terkait dirinya sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu interpretasi data yang ada di statistik. Oke, kemudian kita akan mempelajari dua jenis himpunan data. Jadi himpunan data itu terbagi menjadi dua, yaitu populasi dan samples. Kalau kita berbicara populasi, berarti kita berbicara kumpulan seluruh data, kumpulan seluruh hasil, baik berupa respon, baik berupa pengukuran, ya, itu adalah populasi. Sedangkan sampel itu hanya bagian kecil atau subset dari populasi itu. Maka dari itu, ketika kita ingin mengambil sampel, maka sampel itu yang perlu teman-teman garis bawahi adalah harus mewakili populasi. Ya, jadi ketika sampel itu mewakili populasi, maka kesimpulan yang kita ambil dari data yang kita olah itu lebih valid dibandingkan ketika sampel yang kita ambil itu tidak mewakili populasi. Nah, ada beberapa metode untuk melakukan sampling. Nanti detailnya di materi pekan ketiga. Ini sedikit tahu aja bahwa salah satu metodenya itu adalah random sampling, yang mana samplingnya itu diambil secara acak, seperti itu.
Sama satu lagi, ketika kita salah menerapkan menentukan metode sampling untuk satu kasus, maka sebenarnya kemungkinan hasilnya tidak valid itu lebih besar, seperti itu ya. Nah, di sini ada insight, sensus itu terdiri dari data yang mencakup seluruh populasi. Jadi kalau kita berbicara sensus, itu adalah cara mengumpulkan data, tetapi dalam himpunan data yaitu populasi, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan sensus, pasti itu tidak praktis ya. Itu akan mengeluarkan banyak biaya dan waktu ketika kita ingin mengumpulkan seluruh data yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin mengumpulkan seluruh data warga Indonesia. Berarti bayangkan warga Indonesia itu ada berapa banyak dan kita akan melakukan namanya adalah sensus seperti itu. Oke, kita lihat ini contohnya. Dalam survei terbaru, 1.500 orang dewasa di Amerika Serikat ditanya apakah mereka percaya ada bukti kuat tentang pemanasan global. Dari jumlah tersebut, 855 orang menjawab ya. Oke, sebentar. Ini eh, boleh minta tolong di-share. Teman-teman di sini bisa apa namanya mengopikan linknya nggak ya? Link Meet ini takutnya beberapa itu belum pada join apa namanya channelnya. Jadi saya minta tolong salah satu orang kopikan link Meet ini ke Telegram ya. Boleh minta tolong ke Jonathan. Tuh Meet-nya ada di link Meet-nya ada di chat Teams-nya. Saya minta tolong itu dikopaskan ke Telegram. Jadi karena ini masih sedikit yang join ya, takutnya gara-gara dia belum join channel. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya dalam survei terbaru 1.500 orang dewasa di Amerika Serikat ditanya apakah mereka percaya ada bukti kuat tentang pemanasan global. Dari jumlah tersebut 855 orang menjawab iya. Nah, dari kasus ini yang harus teman-teman identifikasi itu adalah populasi, sampel, dan data sampelnya. Ya, di sini bisa kita lihat populasinya itu adalah seluruh orang dewasa atau semua jawaban orang dewasa di Amerika Serikat. Jadi kan kalau populasi itu kan seluruh data, seluruh hasil, seluruh respon, gitu ya. Eh, Kalau dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa populasinya itu adalah semua jawaban orang dewasa di Amerika Serikat. Nah, sedangkan sampelnya itu adalah yang ini, 1.500 orang dewasa yang ditanya, ya. Ini adalah sampelnya, 1.500 orang dewasa yang ikut dalam survei. Nah, sampel itu tadi ingat subset dari populasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah data sampelnya yang mana? Data sampelnya itu adalah 855 orang menjawab ya, dan 645 orang menjawab tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi dari kasus yang ada, teman-teman di sini bisa mengidentifikasi populasi, sampel, dan data sampelnya. Oke. Nah ini coba ya, langsung saya tanya aja. Soal nomor 1, boleh dikerjakan oleh Syahal. Ya. Soal nomor 2 boleh dikerjakan oleh Ahmad Noval. Ya. Silakan. Boleh, siapa dulu? Syahal dulu atau Noval dulu boleh? Open, nyalakan mic-nya. Ini ada 2 soal, kemudian identifikasi populasi dan sampelnya, kemudian apa isi data dari sampelnya. Mau siapa dulu? Syahal dulu apa Noval dulu? Halo? Mohon maaf Bu, baru join. Siapa ini yang baru join? Ahmad Noval. Noval. Oke, silahkan baca-baca dulu sebentar. Slide sebelumnya sudah ada di LMS. Kita coba Syahal. Mau kerjakan nomor berapa Syahal? Kerjakan nomor 1, Bu. Nah, kalau dari nomor 1 populasinya yang mana nih? Berarti SPBU ya, Bu?
Seluruh, berarti Iya, kan? seluruh, ya. Seluruh SPBU yang ada di Departemen Energi. Sampelnya berarti 900 SPBU ya, Bu? Halo? Oke, mohon maaf ya. Ini saya matikan saja kameranya biar lebih stabil internetnya. Tadi saya lanjut lagi ke Syahal ya. Saya share screen dulu.
Boleh. Jadi sampelnya apa Syahal di sini? Tadi populasinya kan seluruh SPBU ya, Bu? Ya, populasinya Berarti adalah seluruh SPBU yang iya, ada di Departemen Energi AS. iya. Kalau sampelnya, Sampelnya berarti hanya 900 SPBU itu ya, Bu? sampelnya apa berarti? Dari seluruh SPBU berarti sampelnya 900 SPBU itu ya, Bu? Putus-putus ya? Atau di saya doang ya? Nggak kedengaran. Halo, Bu. Apakah terdengar jelas? Hmm, coba earphone-nya dibuka Syahal. Saya Dibuka nggak sudah. kedengaran ya. Halo? Yang lain kedengaran nggak? Boleh tuliskan di chat. Di saya nggak kedengaran soalnya. Kedengaran, Bu. Oke, berarti internetnya saya ya. Coba. eh boleh tuliskan di chat saja, Sahal. Kira-kira sampelnya yang mana? Baik, Bu. Bentar. Sampelnya, populasi seluruh SPBU, sampelnya 900 SPBU. Data sampelnya yang mana? Data sampelnya. Berarti. Data sampelnya Nah, ini baru kedengaran. Data sampelnya yang mana? harga rata-rata per galon ya, Bu? Oke, berarti data sampelnya adalah harga data sampelnya itu adalah harga rata-rata 2,75 per galon untuk 900 SPBU. Seperti itu ya. Itu adalah data sampelnya. Nah, kemudian tadi Noval, makasih Sehal. Noval sudah bisa menjawab? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau dari soal nomor 2 ini populasinya yang mana Noval? Populasinya seluruh mahasiswa di Univ X, Bu. Oke, sampelnya Sampelnya coba baca dulu baik-baik. sampel So- dari 120 mahasiswa, Bu, yang diwawancarai. Oke, kan di sini kan sudah dibilang ya, seorang peneliti ingin meneliti tingkat stres mahasiswa selama menyusun skripsi di Universitas X. Kan dia langsung nyebutin nih, 1.200 mahasiswa angkatan akhir di Universitas X. Jadi populasi untuk kasus kedua ini adalah 1.200. Nah, sedangkan sampelnya dari 1.200 itu, mereka hanya melakukan 120 wawancara. 120 mahasiswa saja yang diwawancarai. Berarti sampelnya adalah 120. Kemudian data sampelnya apa, Noval? Hasil rata-rata skor stres, Bu. Ya, Jadi kalau data sampel berarti kita harus lengkap menyebutkannya. Hasil rata-rata skor stres dari sampel adalah 3,8. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, terima kasih Noval. Jadi teman-teman sudah bisa nih membedakan yang mana populasi sampel dan data dari sampelnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti kalau suara saya putus-putus, diinfokan saja. Ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke istilah berikutnya yang ada di statistik, yaitu parameter dan statistik. Kalau parameter itu merupakan deskripsi numerik dari suatu populasi, sedangkan statistik itu adalah deskripsi numerik dari suatu sampel. Jadi cara mengingatnya di sini sudah dikasih trik. Kalau parameter populasi sama-sama P. Kalau statistik itu sampel. Berarti statistik itu dan parameter itu adalah deskripsi numerik dari populasi dan sampel. Seperti itu. Nah, di sini dinyatakan bahwa statistik itu bisa berbeda-beda antar sampel, ya, sedangkan parameter itu konstan. Kenapa? Tadi parameter itu adalah deskripsi numerik dari suatu populasi. Kalau populasi kan nggak akan berubah ya. Kalau case itu ya populasinya pasti itu saja. Nah, makanya dia di sini sifatnya adalah konstan. Sedangkan statistik itu
berbeda-beda tergantung sampelnya. Jadi tergantung kita mengambil samplingnya seperti itu. Nah, ini juga bisa teman-teman temukan di kasus quick count. Ketika pemilu itu kan ada berbagai macam lembaga quick count. Setiap lembaga itu mengambil data sampel yang berbeda-beda. Makanya hasilnya berbeda-beda. Ada lembaga quick count yang Prabowo yang menang, ada lembaga quick count Anies yang menang, seperti itu. Nah, makanya di sini dibilang nilai statistik itu dia berbeda-beda tergantung dari sampelnya yang diambil. Seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara populasi Indonesia, maka nilai hasil akhir dari yang dikumpulkan oleh KPU berarti kan itu sudah seluruh populasinya kita anggap. Maka parameter itu tetap konstan nilainya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah bedanya parameter dan statistik. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Untuk soal yang pertama, survei 200 pusat karir perguruan tinggi melaporkan gaji awal rata-rata untuk lulusan teknik perminyakan itu adalah 83.121 US dollar. Ini termasuk statistik apa termasuk parameter? Jadi dia hanya mensurvei 200 pusat karir. Maka si nilai rata-rata gaji ini itu termasuk sampel statistik. Ya, karena dia tidak seluruh populasi survei pusat karir perguruan tinggi yang dilakukan survei, hanya 200 saja. Ya. Nah, beda dengan kasus yang nomor 2. Kasus yang nomor 2 dia sudah men-state bahwa 2.182 mahasiswa yang diterima di Northwestern University pada tahun 2009 memiliki skor SAT rata-rata 1.442. Maka kita bisa mengatakan ini adalah parameter. Karena apa? Ini adalah populasinya. Ya, karena skor SAT rata-rata 1.442 didasarkan pada seluruh mahasiswa yang diterima, maka itu adalah population parameter. Ya. Oke, sedangkan nomor 3 ini sudah jelas. Di sini sudah tertulis sampel toko eceran. Berarti 34% ini itu adalah sampel statistik ya. Karena persentase 34% didasarkan pada subset dari populasi. Ya, dia hanya toko eceran tertentu saja yang dilakukan pemeriksaan. Maka di soal nomor 3 ini itu termasuk menjadi bagian sampel statistik. Gitu ya. Oke. Nah, ini coba saya tanya lagi. Boleh saya tanya ke Fadlan? Muhammad Fadlan Syauqi soal nomor 1. Kemudian Amalia Khairunisa soal nomor 2. Coba. Dari 2 soal ini yang ditanyakan itu adalah tentukan nilai tersebut berasal dari populasi atau sampel, kemudian dia termasuk parameter atau statistik. Coba Fadlan mau ngerti apa? Atau Amalia dulu? Siapa yang mau menjawab? Fadlan atau Amalia? Ada orangnya enggak? Ada orangnya enggak nih, Fadlan sama Amalia nih? Ya, Bu, ada, Bu. Oke, Amalia mau jawab yang mana? Sebentar, Bu, ya. Mau Coba jawab dibaca lagi. yang nomor 1 aja, Bu. Boleh. Coba. Ini termasuk berasal dari populasi atau sampel? Dan dia termasuk parameter apa statistik? Itu termasuk statistik dan nilainya menggambarkan statistik Coba. sampel, ya. Statistik sampel, bukan parameter populasi. Coba baca lagi.
tahun 2009, tim Major League Baseball menghabiskan total sekian untuk gaji pemain. Apakah nilai numerik ini menggambarkan parameter populasi atau statistik? Oh ya, Bu, maaf. Parameter populasi. Populasi kan, karena ini kan seluruh tim. Di sini kan dinyatakan bahwa untuk tim Major League Liga Baseball ini ya di tahun 2009 dia menghabiskan total, berarti kan seluruhnya. Total itu kan seluruhnya ya, gajinya itu sekitar 2 miliaran. Seperti itu. Berarti ini termasuk parameter populasi, berasal dari populasi dan deskripsi numeriknya itu adalah parameter ya. Oke, terima kasih Amalia. Sekarang lanjut ke Fadlan. Mana Fadlan? Ada nggak orang ini? Fadlan? Nggak ada. Oke, siapa yang mau jawab? Screenshot nggak? Siapa yang mau jawab? Boleh. Raise hand. Atau coba Abdurrahman Ilyas, ada? Berarti Fadlan ini nggak hadir ya? Ada, Bu. Cuma oke, Abdurrahman Abdurrahman. Ilyas. Ibu, mohon maaf Ibu. Ya? Kenapa baru jawab ketika Saya saya hadir, Bu, bilang nggak tapi hadir? lagi sambil meeting Bu, jadi nggak terlalu memperhatikan. Oke, ya kalau misalnya lagi kuliah, coba diluangkan waktunya sebentar saja untuk kuliah itu ya. Oke, kita lanjut saja ke Abdurrahman Ilyas. Hadir nggak? Hadir, Bu. Ya. Kalau nomor 2 gimana, Ilyas? Ini termasuk parameter populasi apa statistik sampel? Statistik sampel, Bu. Ya, benar ya. Ini termasuk statistik sampel karena di sini dia hanya melakukan survei 200 mahasiswa dari 2.500 ya. Jadi statistik sampelnya itu adalah nilai rata-rata penggunaan media sosial 3,4 jam per hari dari 200 mahasiswa. Seperti itu. Oke. Terima kasih pada Ilyas. Kita lanjut. Oke. Nah, pada studi statistik kita memiliki 2 cabang utama sebenarnya, deskriptif statistik dan inferensial statistik. Kalau kita berbicara deskriptif statistik, berarti ini berbicara terkait pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Jadi, kalau berbicara deskriptif statistik, yang ditampilkan, yang disajikan itu adalah datanya. Ya. Tapi kalau inferensial statistik ini berhubungan dengan menarik kesimpulannya. Jadi nanti caranya banyak kalau di statistik itu kalau inferensial. Misalnya kita lakukan uji hipotesis, kita lakukan regresi model, ya regresi tes gitu ya macam-macam. Kalau deskriptif statistik itu kita cuma mengolah aja. Misalnya kita mencari rata-ratanya, mencari mediannya, modusnya, kita mencari persentasenya. Nah, itu yang disebut dengan deskriptif statistik ya. Nah, kemudian ini ada contohnya ya, soal yang pertama itu studi jangka panjang 18 tahun pada pria usia 48 tahun dinyatakan bahwa hasilnya 70% pria lajang, berarti kan ini kan sebenarnya 70% ini didapatkan sama 90% ini didapatkan ketika data itu sudah diolah ya dengan menampilkan persentasenya. Di sini dinyatakan bahwa 70% pria lajang masih hidup pada usia 65, sedangkan 90% pria menikah masih hidup di usia 95. Nah, bisa kita katakan untuk soal yang nomor 1 ini, deskriptif statistiknya itu adalah pernyataan ini. Ya, 70% pria lajang masih hidup di usia 65 dan 90% pria menikah masih hidup di usia 65. Itu adalah deskriptif statistiknya.
Tapi kalau kita berbicara inferensinya, inferensi itu kan ada menarik kesimpulannya. Nah, menarik kesimpulannya, kesimpulan ini sebenarnya didapatkan nanti ada prosesnya. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini dilihatkan contohnya biar tahu bedanya antara deskriptif sama inference seperti itu. Kalau inferensi artinya berarti di sini menikah berkaitan dengan umur lebih panjang bagi pria. Lihat, karena pria yang sudah menikah, dia 90% nih bisa hidup di usia 65. Sedangkan yang lajang itu 70% saja. Ya, jadi inferensinya kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa menikah berkaitan dengan umur lebih panjang bagi pria. Seperti itu. Begitu pula dengan soal yang nomor 2. Di sini ada 44% analis, 44% analis salah meramalkan laba perusahaan teknologi. Berarti kan di sini artinya deskriptif statistiknya ya sudah datanya ini ya, penyajian datanya ini ya. Kemudian inferensinya apa? Inferensinya atau penarikan kesimpulannya adalah pasar saham sulit diprediksi bahkan oleh profesional. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada contoh nih, survei dari 1017 pria dan wanita dinyatakan bahwa 76% wanita dan 60% pria menjalani pemeriksaan fisik tahun sebelumnya. Maka deskriptif statistik, ya kita sebutkan lagi ini. Sebutkan lagi hasil yang sudah diolah ini. Kemudian kalau inferensinya berarti itu adalah menyatakan menarik kesimpulan. Jadi yang menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Jadi dari sampel ini bisa ditarik kesimpulan bahwa persentase wanita yang melakukan pemeriksaan fisik lebih tinggi dibandingkan pria, ya kan? Wanitanya 76%, prianya 60%. Oke. Nah, itu tadi ya, tadi kita belajar terkait konsep dasar statistik gitu ya. Tadi kita mengenal istilah populasi, sampel, kemudian di populasi dan sampel itu ada namanya deskripsi numerik, yaitu parameter dan statistik. Kemudian statistik ini dibagi menjadi 2 lagi ya, deskriptif statistik dan inferensi statistik. Ya. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang tipe data. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan sehari teman-teman banyak sekali tipe data yang ada, gitu ya. Tipe data network, event, gitu ya. Kemudian time series data. Nah, itu adalah beberapa tipe data. Tetapi secara umum sebenarnya data itu dikelompokkan menjadi 2, data terstruktur dan data tidak terstruktur. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau data terstruktur, itu adalah data-data yang bisa kita tampilkan dalam bentuk tabel-tabel. Misalnya seperti pengolahan database. Jadi teman-teman ketika ingin membuat database, biasakan di database itu setiap datanya itu kan dibentuk ke dalam tabel-tabel yang saling berelasi. Nah, itu ciri khas dari struktur data. Sedangkan untuk unstruktur data itu biasanya dia tidak bisa ditampilkan ke dalam tabel-tabel seperti itu. Nah, kalau untuk struktur data biasanya jenis datanya seperti numbers, date, string gitu ya. Sedangkan untuk unstruktur mungkin teman-teman sudah banyak ya yang familiar gitu ya, yang sering teman-teman bagikan di media sosial yaitu image, video, audio gitu ya. File-file Word, file-file PDF itu adalah unstruktur data. Kemudian emails yang teman-teman kirimkan ke rekan kerja dan yang terakhir misalnya seperti spreadsheet juga itu termasuk ke dalam unstruktur data. Sekarang fenomenanya yang kita tahu di perusahaan itu lebih banyak persentase untuk yang unstruktur data dibandingkan yang struktur data seperti itu ya. Nah, persentasenya sekitar 80 dan 20% ya. Jadi 80% itu untuk data tidak terstruktur. Sedangkan tadi bentuk bentuk datanya seperti image, video, audio gitu kan ya. Artinya membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih besar dibandingkan data terstruktur gitu ya. Dan memanagenya akan lebih susah data-data tidak terstruktur dibandingkan dengan data-data terstruktur.
Nanti teman-teman akan belajar di semester 2 terkait pemodelan basis data. Di situ teman-teman akan melakukan pengaturan atau membuat database sampai bisa menampilkan datanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kemudian sebenarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif ya. Kalau kita berbicara data kualitatif berarti informasi atau data yang ditampilkan itu lebih deskriptif. Misalnya, it was great fun ya. Ini sangat menyenangkan gitu kan ya. Sedangkan data kuantitatif biasanya ditampilkan dengan numerik atau angka. Data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, ada yang diskrit, ada yang continuous. Kalau kita berbicara diskrit, berarti data kuantitatif ini bisa dihitung, ya, dan dia biasanya dalam bentuk bilangan bulat. Sedangkan data kuantitatif continuous ini adalah sesuatu yang diukur, tetapi dia nggak harus bilangan desimal ya. Terkadang kan sesuatu yang diukur seperti tinggi badan itu kan diukur. Bisa aja kan tinggi badan orang tidak ada desimalnya, misalnya 165 gitu. Nah, jadi dia karakteristiknya belum tentu selalu desimal seperti itu. Jadi biar gampangnya, diskrit itu adalah sesuatu yang bisa dihitung, sedangkan kontinu itu adalah sesuatu yang diukur ya. Jadi diskrit itu seperti bilangan bulat, sedangkan kontinu itu adalah dalam kisaran ya. Nah, kita lihat. Ini contohnya. Ini ada sebuah gambar anjing, kemudian kita punya tugas untuk membuat dari gambar ini data kualitatifnya yang mana, data kuantitatifnya yang mana. Di sini kita lihat, kalau kualitatif tadi kan informasi yang ditampilkan itu adalah deskriptif ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa dia berwarna coklat dan hitam. Nah, itu termasuk ke data kualitatif. Dia memiliki rambut yang panjang, itu juga data kualitatif. Seperti itu ya. Kemudian kalau dia data kuantitatif, ingat kalau diskrit itu adalah sesuatu yang dihitung. 1, 2, misalnya nih, dia memiliki 4 kaki. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Itu kan dihitung. Nggak mungkin dia punya 1, 1,5, 2,5, enggak. Jadi makanya di situ dibilang kalau diskrit itu bilangan bulat. Seperti itu. Dan kemudian di sini dia memiliki 2 saudara. Ya. Sedangkan kontinu itu dia sesuatu yang diukur. Berarti ini contohnya adalah beratnya 25,5 kilo. Dan kita bisa mengukur tingginya 565 mm. Nah, ini bisa dilihat ya, ini bukan bilangan desimal, tetapi dia termasuk ke dalam kontinu. Tadi, kontinu itu adalah sesuatu yang kita ukur, ya, bukan yang kita hitung. Mungkin ada bilangan desimalnya dan mungkin juga dia bisa bilangan bulat, seperti itu. Oke, sekarang saya tanya. Boleh, yang bisa langsung jawab saja, nggak usah saya tunjuk ya. Nah, ini jawabannya yang mana? Data kuantitatif. Coba. Saya minum. Yang B, Bu. A, B, C, atau D? Yang B, Bu. B ya. Jadi di sini itu adalah B, data kuantitatif. Anjing memiliki 2 kuping. Ya. A, C, dan D ini adalah data kualitatif. Ya. Oke, sekarang soal nomor 4. Ini jawabannya yang mana? Data kontinu. Yang C, Bu. C, itu ya. A, B, dan D ini adalah data diskrit. Ya, dia sesuatu yang dihitung. Kucing memiliki 2 mata, kucing memiliki 2 anak, kucing memiliki 4 cakar. Itu kan sesuatu yang kita hitung ya, dan bentuknya adalah bilangan bulat. Tetapi kucing memiliki berat ini adalah sesuatu yang kita ukur. Ya, maka ini termasuk ke dalam data kontinu. Oke, soal nomor 5 dan 6, yang mana jawabannya? Data diskrit yang mana? Coba. Yang D, ya, Bu. Pak D, Bu. Apa? Yang nomor 5 D Data bukan, Bu. diskrit D ya, yang nomor 5 ya.
discrete data itu ini adalah si has 30 state ya. Sedangkan A, B, dan C itu adalah data continuous. Kalau nomor 6 juga data discrete. Yang mana? Yang B bukan, Bu. A, B, Yang B. C, atau D? B, Bu. B ya. Nah, data discrete untuk soal nomor 6 itu adalah Sam has 2 brothers and 1 sister. Sedangkan A, C, dan D itu adalah data continuous. Ya, sesuatu yang kita ukur. Oke. Nomor 7. Di sini dia minta which one of the following is not quantitative. Yang bukan kuantitatif. Yang mana? Yang C ya, Bu. C. Ya. Jadi kalau bukan kuantitatif ya pasti dia kualitatif. Nah, dari keempat jawaban ini yang kualitatif yang mana? Itu adalah C. The snake is green and yellow. Ya, ini adalah sesuatu informasi atau data yang deskriptif. Sedangkan A, B, dan D ini adalah data kuantitatif. Ya. Oke. Nah, itu tadi perbedaan antara data kuantitatif dan kualitatif. Sekarang kita lihat tadi saya sudah menyebutkan sedikit. Jadi pada saat kita mengumpulkan data itu metodenya macam-macam ya. Nanti detailnya akan dijelaskan di materi pekan ketiga seperti itu. Nah, kalau ini contohnya adalah pengumpulan data dengan cara mengobservasi. Tujuannya di sini adalah kita ingin menghitung seberapa banyak mobil yang lewat pada satu titik jalan. Seperti itu dalam 10 menit. Nah, cara observasi ya sudah kita berdiri aja di samping jalan itu gitu ya untuk menghitung seberapa banyak mobil yang lewat di titik tersebut seperti itu. Itu termasuk observasi. Kemudian ada lagi caranya pada saat gimana caranya kita mengumpulkan data. Salah satu caranya adalah dengan kita melakukan survei. Survei ini bisa langsung wawancara atau kita membuat suatu Google Form gitu ya, form yang diisi secara online oleh user kita seperti itu. Nanti detailnya akan dijelaskan di materi pekan keempat ya terkait collecting data ini. Nah, ini tadi juga sudah saya sebutkan kalau kita berbicara sensus itu adalah cara kita mengumpulkan data. Kalau sensus berarti dia berhubungan dengan populasi. Jadi cara kita mengumpulkan data populasinya. Ya, every member of the group. Tapi sedangkan sampel itu adalah sampling mungkin ya di sini ya. Sampling itu adalah cara kita mengumpulkan data hanya sebagian dari membernya. Nah, kalau kita punya populasi 120 people in your local football club gitu ya. Maka ketika kita ingin melakukan survei atau wawancara, kalau sensus itu akan menanyakan ke seluruh 120 orang ini. Tetapi kalau kita berbicara sampling berarti dia hanya sebagiannya saja dari 120 ini yang akan kita wawancarai. Maka dari itu sensus itu lebih akurat, tetapi sangat susah untuk dikerjakan. Karena apa? Tadi waktunya bisa lama, biayanya juga. Orang yang mengerjakannya nggak bisa satu orang. Kalau misalnya kita ingin mengumpulkan seluruh data warga Indonesia, ya, sensus penduduk itu nggak bisa dalam 1 atau 2 hari, bisa bertahun-tahun. Orang yang mengerjakan juga tidak bisa satu orang, tapi lebih dari satu orang. Ya, emang lebih akurat sensus itu, tetapi hard to do, sangat susah untuk dikerjakan. Nah, sample is not as akurat, artinya dia tidak seakurat sensus, tetapi dia lebih mudah untuk dikerjakan, seperti itu. Dan kalau kita mengambil sampel yang bisa mewakili populasi, data yang kita sampel itu juga bisa valid, kita bisa menyatakan itu valid gitu ya, kalau dia bisa atau sampelnya mewakili populasinya. Oke, nomor 8 ini apa jawabannya nih? 8 dan 9. Coba. Nomor 8 apa? Coba ada yang tahu nomor 8? Nomor 8 itu adalah A ya. Jadi nggak hanya all adults, tapi seluruh member yang ada di populasi tersebut. Itu adalah nomor 8. Kalau nomor 9? 9B. Nomor 9 D apa D? Kalau kita bilang sampel, jawabannya adalah some, beberapa. But not all, tidak semuanya dari populasi. Ya, jadi nomor 9 ini adalah D. Oke.
Nah, kemudian setelah tadi kita mengetahui yang mana data kualitatif, yang mana data kuantitatif, kemudian kita di sini akan mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan skala pengukurannya. Untuk apa sih sebenarnya kita mengelompokkannya berdasarkan skala pengukuran? Tadi untuk bisa, karena setiap skala pengukuran nih, misalnya rasio, interval, atau ordinal, atau nominal, itu cara atau alat yang akan digunakan untuk menginterpretasikan datanya itu berbeda-beda. Jadi kita harus identifikasi dulu skala pengukurannya sehingga kita bisa menggunakan ini cocok tools yang mana nih untuk memvisualisasikan atau menginterpretasikan datanya seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kalau kita berbicara skala nominal, berarti di sini merupakan dia variabel kategorikal atau kategoris ya. Jadi variabel yang tipenya tidak dalam bentuk angka. Jadi kalau nominal itu tidak dalam bentuk angka. Biasanya dalam bentuk kelas-kelas seperti itu. Ya. Kemudian di sini contohnya, kalau skala nominal itu tidak bisa dilakukan perkalian, pembagian, penjumlahan, atau proses operasi-operasi aritmatika itu tidak bisa dilakukan, ya. Dan dia juga tidak bisa dinyatakan lebih besar, lebih kecil, dia cuma bisa di counting, ya. Misalnya, contohnya jenis kelamin. Dari data itu yang laki-laki berapa banyak, yang perempuan berapa banyak, seperti itu. Dan skala nominal ini pun tidak bisa diurutkan. Misalnya laki-laki perempuan itu kan bukan sesuatu data yang diurutkan. Itu yang dimaksud dengan skala nominal. Nah, ini yang saya bilang tadi tools untuk menginterpretasikannya. Kalau nominal ini akan lebih cocok untuk menggunakan bar chart dan pie chart. Seperti itu. Nah, kalau skala ordinal, dia ada urutan variabelnya. Jadi ada keterurutan, misalnya dari kecil ke besar, dari rendah ke tinggi, gitu ya. Dari dari apa? Dari kanan ke kiri, misalnya dari kiri ke kanan, seperti itu ya. Itu ada keterurutannya ya. Contohnya adalah misalnya pendidikan, ya. Pendidikan itu adalah data ordinal, bukan nominal ya, karena dia terurut dari jenjang TK sampai dengan jenjang misalnya sarjana, seperti itu. Ya. Dan kemudian misalnya ini kepuasan, jadi teman-teman pernah mengisi kepuasan from atau survei kepuasan, misalnya tidak puas, kurang puas, puas, sangat puas. Nah, itu adalah data ordinal, dia terurut ya. Nah, toolsnya hampir sama dengan nominal, yaitu dengan menggunakan bar chart dan pie chart. Nah, kemudian kita lanjut ke skala interval. Kalau skala interval ini, itu urutan variabel-variabelnya serta perbedaan-perbedaannya itu diketahui. Ya, perbedaan antar variabelnya diketahui dan perbedaannya itu biasanya berupa konstan. Ya, itu yang disebut dengan skala interval. Sama satu lagi, skala interval itu tidak ada titik nol atau tidak ada titik absolut dari data tersebut. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya, ini salah satu contoh skala interval yaitu suhu ruangan. Kalau kita berbicara suhu ruangannya 0 derajat Celcius, ya emang suhunya 0 derajat Celcius gitu. Bukan nggak ada suhu. Beda kalau kita berbicara jarak rumah saya dengan sekolah saya atau dengan kampus saya itu 0 km. Artinya ya itu kan tidak berjarak ya. 0 km itu kan berarti emang tidak ada jaraknya. Tapi kalau interval itu nolnya itu ada artinya. Makanya di sini dibilang tidak ada titik nol atau titik absolut dari datanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir itu adalah skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah skala yang paling tinggi yang mana dia bisa menggunakan seluruh proses aritmatika atau operasi aritmatika yang ada. Nah, biasanya ini kan dia skala rasio ini dia dalam bentuk angka seperti itu dan dia titik nol absolutnya ada. Misalnya hasil penjualan, hasil panen, jarak yang tadi saya bilang ya, berat seperti itu. Nah, itu adalah skala rasio. Nah, kita lihat nih, gampangnya pada saat teman-teman mengidentifikasi, misalnya ada data, kemudian disuruh identifikasi skala pengukuran. Gampangnya tuh sebenarnya teman-teman membaca tabel ini.
Jadi kalau nominal itu cuma bisa dicari modenya. Modenya itu modus. Jadi kayak tadi kita punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ketika ada pertanyaan modusnya yang mana? Ya berarti kita lihat aja nilai terbanyaknya itu laki-laki atau perempuan seperti itu. Jadi nominal itu hanya ada modusnya saja. Sedangkan ordinal itu dia ada urutannya, ada modusnya, dan ada mediannya, ada nilai tengahnya kalau ordinal. Ya kan? Kalau dia sesuatu yang terurut, tadi ada nilai tengahnya, itu ordinal. Sedangkan interval, interval itu urutan ada, modus ada, median ada, min ada, rata-ratanya ada, perbedaan antar variabel dapat dievaluasi. Kemudian dia proses aritmatikanya cuma bisa penambahan dan pengurangan variabel saja. Sedangkan dua di bawah ini perkalian dan pembagian serta nol mutlak ini tidak bisa untuk yang interval. Ya, sedangkan rasio itu semuanya bisa. Ini semua terchecklist gitu ya. Jadi ketika teman-teman dapat data, teman-teman harus bisa mengidentifikasi tadi skala pengukurannya. Karena apa? Setiap skala pengukuran itu punya alat interpretasi atau tools interpretasi yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ini silakan dikerjakan ya. Nanti saya panggil, saya kasih waktu 10 menit ya. Nanti saya panggil 10 orang untuk bisa menjawab ini. Berarti sampai dengan 19.32. Oke, saya matikan dulu mic-nya. Tes, tes. Ini saya udah masuk lagi belum ya? Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, sip. Share screen-nya udah terlihat ya? Silakan dikerjakan sampai dengan 19.32.
Oke. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Boleh, coba Jonathan. Coba Jonathan, soal nomor 1 itu masuk ke skala pengukuran yang mana? Nominal bukan, Bu? Oke, benar ya, nominal ya. Karena walaupun dia bentuknya angka, nomor telepon, tapi kan nomor telepon tuh nggak pernah kita cari rata-ratanya, atau kita jumlahkan, atau kita kurangi, kan nggak perlu ya. Jadi maka nomor telepon itu adalah skala pengukuran nominal. Oke, soal nomor 2. Oktaviana Dery, boleh? Itu interval. Oke, ini interval ya, benar ya. Karena di sini kita bisa nyari selisihnya, gitu ya. Selisih setiap tahunnya itu sama ya. Perbedaannya tuh konstan ya. Maka tahun ini, tahun kehabisan ini termasuk ke skala pengukuran interval. Kemudian yang ketiga, Ricky Adrian, boleh? Itu masuknya rasio bukan, Bu? Apa? Rasio. Rasio. Oke, benar ya. Jadi nomor 3 ini adalah skala pengukuran rasio. Jumlah uang itu kan bisa kita kalikan, bisa kita bagikan, bisa kita kurangi gitu ya. Bisa kita cari rata-ratanya. Nah, itu adalah jumlah uang. Yang nomor 4, Yosep, boleh? Siap, rasio Ibu izin. Rasio, benar. Kalau Azza tadi soal nomor 5, boleh? Buat Azza. nomor 5 ordinal bukan? Iya, ordinal kan. Nomor 5 ordinal, benar. Nomor 6, boleh siapa? Yang mau? Irgi, boleh. Nomor 6 nominal, Bu. Oke, benar. Nomor 6 nominal. Nomor 7, siapa yang mau? Muhammad Khairul, boleh. Skala interval, Bu. Oke, nomor 7 interval. Nomor 8, siapa lagi nih? Oh, masih Khairul, masih resen. Yang lain boleh. Nomor 8, Ruben boleh, Ruben. Untuk nomor 8, tangan kiri, tangan kanan tuh nominal, Bu. Oke, nominal, benar ya. Nomor 9, Fikram tadi ya, ada namanya Fikram. Oke, Fikram. Fadlan nanti nomor terakhir berarti. Fikram, Nomor 9. Ya. Ordinal. Nomor 9 ordinal. Oke, benar. Fadlan, nomor 10 apa? Nominal, Bu. Apa? Nominal, Bu. Nominal, ya. Oke, berarti sudah tahu ya membedakan perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke. Sekarang kita lanjut ke submateri terakhir terkait pemanfaatan data. Data itu sebenarnya kan banyak ya dimanfaatkan. Di sini dijelaskan sedikit ada 6 pemanfaatan data, yaitu product development, predictive maintenance, customer experience, machine learning, operational efficiency, dan drive innovation. Jadi kalau kita berbicara product development, berarti data itu membantu untuk mengembangkan produk, gitu ya. Dari data yang ada, perusahaan-perusahaan itu menggunakannya untuk mengembangkan produk seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana sih nanti perusahaan itu bisa mengantisipasi kebutuhan customer gitu ya. Kemudian kira-kira dia bisa memprediksi produk dan layanan baru dari customer. Misalnya nih kalau skincare gitu ya, untuk sekarang misalnya, untuk skin type-nya misalnya, untuk yang orang agak berkulit hitam tuh belum ada. Nah, berdasarkan data ternyata banyak peminatnya. Nah, dia kan bisa mengembangkan produk baru seperti itu. Nah, jadi ini salah satu pemanfaatan datanya.
Kemudian predictive maintenance. Nah, di sini berhubungan dengan biaya pemeliharaan mesin. Jadi perusahaan itu bisa memprediksi kapan mesin itu akan rusak sehingga sebelum terjadinya rusak mesin itu sudah dilakukan maintenance atau sudah di servis lah. Nah, itu bisa kita baca dari data seperti itu. Kemudian memaksimalkan waktu kerja komponen dan peralatan juga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah customer experience. Berarti di sini adalah meningkatkan loyalitas dari penggunanya. Jadi misalnya dari data yang ada ternyata orang ini tuh sering banget menggunakan aplikasi GoRide misalnya. Oh, kita kasih voucher misalnya. Itu kan adalah salah satu customer experience seperti itu, untuk meningkatkan loyalitas dari customer-nya. Dan yang berikutnya itu adalah machine learning. Jadi dari data itu sebenarnya kita bisa membuat sebuah model machine learning yang mana model itu nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam, misalnya model klasifikasi kah atau model sentimen analisis kah. Itu kan semua adalah pemanfaatan data. Kita mengolah data sehingga kita bisa membentuk modelnya. Seperti itu. Kemudian operational efisiensi, berarti ini berhubungan dengan meningkatkan biaya operasional, menekan biaya operasional, kemudian mengantisipasi kebutuhan ke depannya seperti apa, ya, sehingga pengambilan keputusan itu sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Nah, itu dibaca dari data. Dan yang terakhir itu adalah drive innovation, berarti membuat inovasi yang baru, gitu ya, sudut pandang yang baru dari data, gitu ya. Seperti mungkin sederhananya kayak kita kayak aplikasi Gojek. Awal mula aplikasi Gojek itu kan awal mulanya cuma hanya GoRide saja. Oh, ternyata makin lama mereka membaca data gitu ya. Ternyata butuh yang namanya Gokar dan nambah lagi fitur-fiturnya. Itu adalah drive innovation ya. Dia membuat suatu inovasi yang baru atau sudut pandang baru dari kebutuhan usernya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa pemanfaatan data dan mungkin banyak sekali data itu bisa dimanfaatkan di berbagai bidang seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi pekan ketiga, itu ya. Materi pekan ketiga itu terkait pengambilan data. Nah, ini tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Jadi di pekan ketiga ini teman-teman mempelajari bagaimana sumber data itu, klasifikasi dan langkah-langkah bekerja dengan data. Tujuannya adalah memahami tahapan dalam pengembangan data. Nah, di sini kontennya itu terdiri dari merancang sebuah studi statistik, kemudian di sini juga bagaimana mengumpulkan data dengan melakukan studi observasi, eksperimen, simulasi, dan survei, kemudian merancang eksperimen, kemudian kita nanti terakhir belajar terkait sampling, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara studi statistik, kan berarti tadi kita berbicara terkait bagaimana kita bisa mengambil sebuah sampel, ya, yang mana sampel itu harus mewakili populasinya. Karena ketika sampel itu akan dilakukan analisis atau pengukuran statistiknya, kalau dia tidak mewakili dari populasinya, maka hasilnya bisa saja tidak valid. Nah, kemudian, gimana sih sebenarnya cara kita mendesain studi statistik itu sendiri agar hasilnya bisa dipercaya dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan? Yang pertama itu adalah identifikasi variabel dan populasi. Jadi kita harus jelas dulu nih apa yang ingin kita teliti. Ya, artinya research question-nya, pertanyaan research-nya, pertanyaan penelitian itu apa sebenarnya yang ingin kita teliti. Misal, oh kita mau teliti tingkat pengangguran. Kemudian, atau misal kita ingin meneliti rata-rata pendapatan. Nah, maka setelah kita tahu variabelnya, itu adalah variabel ya. Yang tadi tingkat pengangguran, rata-rata pendapatan, itu adalah variabelnya. Setelah teman-teman tahu variabelnya, tahap selanjutnya adalah teman-teman identifikasi populasinya. Oh, kalau aku punya variabel, kalau aku ingin meneliti tingkat pengangguran, maka populasinya apa? Oh, populasinya adalah orang misalnya pengangguran di Jawa Tengah. Berarti saya harus populasinya itu mengumpulkan data ke seluruh pengangguran yang ada di Jawa Tengah.
Nah, itu yang disebut dengan populasi atau objek penelitiannya. Itu ya. Jadi tahap pertama itu identifikasi dulu variabel atau kita sebut dengan fokus. Kemudian setelah variabel teridentifikasi, baru selanjutnya adalah populasi dari studinya atau penelitiannya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah rencana pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan datanya ini memungkinkan nggak kalau kita pakai populasi? Nggak memungkinkan. Apalagi di sini tulisannya adalah studi statistik. Kalau kita berbicara studi statistik, berarti sebenarnya yang kita lakukan adalah sampling. Kita mengambil sampel. Nah, sampelnya itu nanti pakai apa? Kita mau bagaimana caranya? Apakah observasi? Apakah eksperimen? Apakah kita melakukan survei? Nah, itu yang dimaksud dengan buat rencana rinci untuk mengumpulkan data. Ya, tahap berikutnya kumpulkan datanya, berarti laksanakan. Ya, kita udah memilih, kita mau caranya adalah survei dengan mewawancarai. Maka tahap ketiganya adalah mengumpulkan datanya. Nah, tahap keempatnya itu adalah tadi kita melakukan deskriptif statistik, yaitu kita mencari mediannya, rata-ratanya, modusnya, itu ya nanti akan kita pelajari di pekan berikutnya. Jadi di langkah keempat itu deskripsikan datanya atau tadi deskriptif statistiknya apa, ya. Kita olah datanya sehingga dia menghasilkan deskriptif statistik. Nah, sedangkan yang kelima itu berhubungan tadi inferensial statistik. Kita tafsirkan datanya dan buat keputusan tentang populasi menggunakan statistik inferensial. Tadi apakah kita lakukan uji hipotesis, apakah kita lakukan misalnya regresi tes dan lain-lain gitu ya. Banyak caranya untuk melakukan inferensial statistik. Dan yang terakhir kita juga harus bisa mengidentifikasi kesalahan. Oh, kok hasilnya segini ya, misalnya. Kita harus bisa identifikasi apakah salahnya pada saat kita mengumpulkan data ya, atau pada saat kita menerapkan metode samplingnya ya. Nah, maka kita harus kita bisa mengidentifikasi kesalahan ya ketika kita ingin merancang studi statistik. Karena sebenarnya ketika studi statistik itu baik, pada saat seluruh stepnya sesuai yang kita kerjakan gitu ya, maka itu sebenarnya harusnya sesuatu yang hasilnya valid gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa studi statistik yang baik tidak hanya mengumpulkan data saja sembarangan, tidak hanya mengumpulkan data sembarangan, tetapi harus terencana, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, ini tadi saya sudah sempat menyinggung ya cara-cara mengumpulkan data ya. Yang pertama itu adalah observasi ya. Yang kedua eksperimen. Jadi kalau observasi ya kita cuma mengamati saja. Di situ kalau observasi itu ciri-cirinya ini yang di bold ini. Tanpa mengubah kondisi yang ada. Jadi kita tidak melakukan perubahan kondisi. Kita hanya mengamati tadi, seperti tadi. Saya ingin mengobservasi berapa banyak sih mobil yang lalu lalang di titik ini selama 10 menit. Berarti kan saya cuma hanya melakukan observasi atau mengamati saja. Saya tidak mengubah kondisi yang ada. Ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan observasi. Tetapi kalau eksperimen, itu kita ada mengubah sesuatu, ada yang kita bandingkan. Nanti kita punya yang namanya kelompok kontrol, ada yang namanya kelompok perlakuan. Jadi, misalnya kita ingin melakukan eksperimen seberapa ampuh nih obat obat kalau di sini itu contohnya itu adalah kalau eksperimen. Nah, ini misalnya, studi pengaruh makan oatmeal terhadap penurunan tekanan darah. Nah, yang dimaksud dengan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan itu adalah ada kelompok yang dikasih oatmeal, ada kelompok yang dikasih placebo. Artinya dia bukan oatmeal yang biasa kita makan, tetapi kita bikin oatmeal palsu, tapi tidak membuat orang keracunan gitu ya. Kalau placebo itu kan sesuatu yang palsu. Jadi kayak kita membuat kelompok kontrol. Nanti kita bandingkan yang kelompok perlakuan dengan kelompok kontrolnya seperti itu. Ya, maka di eksperimen itu dikenal dengan yang namanya placebo. Ya, kelompok kontrol diberikan placebo, gitu ya. Yaitu perlakuan yang tidak berbahaya dan tidak mengandung obat tetapi dibuat menyerupai perlakuan nyata. Jadi kita kayak bikin oatmeal
tapi dia itu buatan oatmealnya. Jadi seperti orang makan oatmeal biasa, tapi sebenarnya kandungannya itu berbeda. Tetapi itu tidak berbahaya. Nah, itu yang disebut dengan placebo, ya, perlakuan yang tidak berbahaya dan tidak mengandung obat, tetapi dibuat menyerupai perlakuan nyata. Nah, sedangkan kelompok perlakuannya itu dikasih benar-benar oatmeal. Apakah benar nanti di inferensialnya oatmeal itu bisa menurunkan tekanan darah atau tidak, gitu ya. Nah, itu yang di eksperimen. Jadi eksperimen itu ada kondisi yang kita ubah. Beda dengan observasi. Kalau observasi nggak ada, kita cuma mengamati saja, gitu ya. Nah, kalau simulasi, ya teman-teman sudah tahu ya, meniru kondisi nyata dengan bantuan model matematis. Contoh simulasi yang itu adalah pada saat teman-teman bikin SIM A, itu kan ada tes mengendarai mobil pakai simulator, seperti itu. Itu adalah contoh simulasi. Kalau ini contohnya adalah uji tabrakan mobil dengan boneka, crash test dummy atau simulasi komputer untuk proses statistik. Nah, itu simulasi. Kalau survei itu adalah menggali informasi. Apakah dia bentuknya dalam wawancara, kuesioner, atau telepon? Nah, itu adalah yang disebut dengan survei. Seperti itu ya. Nah, ini contoh tadi. Jadi kalau kita punya metode pengumpulan, ini di sini ada beberapa studi, yang mana studi ini teman-teman harus tentukan metode pengumpulan datanya. Kalau kita punya pengaruh perubahan pola penerbangan terhadap jumlah kecelakaan pesawat, ini pasti populasi ya, simulasi ya. Nggak mungkin ini adalah eksperimen. Ya, karena ini lihat pengaruh perubahan pola penerbangan terhadap jumlah kecelakaan pesawat. Sangat berbahaya sekali kalau ini dibuat eksperimen, ada kelompok kontrol dan ada kelompok perlakuan ya. Maka ini metode pengumpulan data yang cocok itu adalah simulasi. Ya. Kemudian studi pengaruh makan oatmeal terhadap penurunan tekan darah. Nah, ini bisa kita gunakan eksperimen. Artinya kita akan membuat kelompok kontrolnya sama kelompok perlakuannya. Ya. Kemudian studi bagaimana murid kelas 4 memecahkan sebuah teka-teki. Nah, ini bisa kita lakukan observasi, kita kasih soal teka-teki, kemudian kita observasi aja, kita amati gimana sih mereka bisa memecahkan sebuah teka-teki. Dan yang terakhir itu studi tingkat persetujuan warga AS terhadap presiden AS, itu kita bisa gunakan survei. Surveinya boleh dalam bentuk wawancara atau bentuk form. Nah, seperti itu. Jadi metode pengumpulan teman-teman harus bisa mengidentifikasi fokus. Tadi teman-teman pengen penelitiannya fokusnya apa? Oh, tadi tingkat pengangguran. Metode pengumpulan datanya apa ya yang cocok? Berarti misalnya survei. Kita cukup menyebarkan form seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu itu. Karena tadi kalau urutan ya. Pada saat kita melakukan studi statistik itu tidak terencana, tidak teratur, maka hasilnya bisa saja tidak valid. Oke, ini contohnya ya. Contohnya adalah studi tentang pengaruh olahraga terhadap penyembuhan depresi. Nah, maka di sini kita bisa gunakan eksperimen yang mana fokusnya, jadi kalau ada studi kayak gini, kalau disuruh mengidentifikasi fokus, populasi, dan metode pengumpulan data, teman-teman bisa mendefinisikannya seperti ini. Oh, fokusnya adalah pengaruh olahraga dalam mengurangi depresi. Populasinya berarti semua orang yang mengalami depresi. Ya, metodenya yang bisa kita lakukan untuk studi pertama adalah eksperimen yang mana nanti akan ada kelompok pasien diberi perlakuan berupa olahraga lalu diukur tingkat depresinya seperti itu. Kemudian kalau yang case yang kedua, studi tentang keberhasilan lulusan dari sebuah universitas besar dalam mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah lulus. Maka fokusnya adalah tingkat keberhasilan lulusan universitas besar dalam mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah lulus. Populasinya semua lulusannya ya. Metodenya kita bisa lakukan survei atau menyebarkan kuesioner atau wawancara seperti itu. Jadi ketika teman-teman harus bisa nih dari studi yang ada menentukan fokus penelitiannya, populasi, metode pengumpulan datanya seperti itu. Di sini juga disebut desain eksperimen. Desain eksperimen ini ada 3 elemen kunci yang penting, yaitu kontrol, randomisasi, dan replikasi gitu ya. Kalau kontrol itu tadi ya, di sini menyatakan bahwa kita akan punya kelompok kontrol ya, yang mana nanti kelompok kontrol ini akan kita bandingkan gitu ya dengan kelompok perlakuan terhadap fokus penelitian kita. Randomisasi berarti berhubungan dengan sampel
samplingnya kita harus pilih secara acak seperti itu. Kalau replikasi kita akan coba mengulangi gitu ya, mengulangi apa yang sudah dilakukan di tahap pertamanya seperti itu. Nah, kemudian pada saat kita melakukan eksperimen pasti nanti akan ada yang namanya variabel pengganggu atau confounding variable. Misalnya ini contohnya ya, restoran atau kedai kopi yang mana dia mengganti desain kedai kopinya dengan warna-warna cerah. Kemudian ternyata ketika setelah dia mengganti desainnya itu, di sampingnya itu ada sebuah pusat perbelanjaan baru. Nah, pas dianalisis ternyata tingkat penjualan kedai kopi itu meningkat. Nah, tapi kan kita tidak bisa menganalisis apakah karena warna barunya atau karena pusat perbelanjaannya sebenarnya yang mengakibatkan penjualannya meningkat. Nah, itu yang disebut dengan variabel pengganggu, adanya confounding variable, adanya variabel yang mengganggu sehingga kita tidak bisa melakukan menyimpulkan dari studi yang ada. Seperti itu. Nah, ini placebo efek untuk mengurangi kita bisa menggunakan yang namanya blinding. Nanti teman-teman baca apa sih bedanya single blinding dan double blinding. Randomisasi juga tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau kita berbicara completely randomized artinya seluruh data samplingnya kita ambil secara random aja, desain acak penuh. Tetapi kalau kita berbicara randomized block design, data itu kita kelompokkan dulu. Nah, setelah dikelompokkan baru kita ambil setiap kelompoknya itu mau sampel acaknya berapa. Nah, itu yang disebut dengan randomized block design. Contohnya ini, kalau dia desain acak penuh, ya udah seluruh datanya nanti kita tinggal ambil. Maka kan peluangnya itu nggak akan sama ya. Misalnya mungkin aja yang terambil seluruh umur 30 mungkin saja, atau seluruh umur di atas 50 mungkin. Tetapi kalau yang randomized block itu kita mengambilnya berdasarkan kelompok-kelompoknya. Jadi ini dikelompokkan dulu seperti ini. Ya. Nah, kalau match pair design itu berhubungan dengan ini misalnya sampelnya, kemudian nanti dia akan dicocokkan, pasangan yang cocok ya antara sampelnya. Misalnya kita bikin, female sama female yang mana kita punya range umurnya, seperti itu. Itu yang disebut match pair. Jadi dia desain pasangan yang dicocokkan ya, di mana subjek dipasangkan berdasarkan suatu kesamaan. Ada kesamaannya ya antara satu subjek dengan subjek yang lain. Replication tadi sudah, jadi kita melakukan pengulangan eksperimen dalam kondisi yang sama atau mirip, seperti itu. Nah, ini nanti silahkan dibaca ya, kalau ini tuh 2 kasus terkait desain eksperimen. Yang pertama, itu adalah perusahaan memilih 10 orang dewasa, kemudian 5 orang diberi permen karet, dan 5 orang lainnya diberi placebo. Setelah 2 bulan, ternyata setelah dievaluasi, kelima subjek itu bisa berhenti merokok. Nah, di sini kita harus bisa mengidentifikasi apa yang salah dari desain eksperimen ini. Nah, untuk yang pertama itu adalah ukuran sampelnya terlalu kecil. Ya, untuk desain eksperimen ini ukuran sampelnya terlalu kecil. Nah, kalau yang kedua, di sini ada 1000 orang dewasa, kemudian dibagi menjadi kelompok jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang diberikan yang menjadi kelompok perlakuannya itu ada perempuan, ya dia pengen lihat tadi ya permen karet tadi. Sedangkan laki-lakinya itu kelompok kontrolnya atau yang diberikan placebo-nya. Itu kan artinya tidak adil ya. Kelompoknya tidak seimbang. Kalau mau sih diratakan perempuan, ada beberapa perempuan yang diberikan permen karet, ada beberapa laki-laki juga diberikan permen karet. Nah, seperti itu. Akan lebih adil atau lebih seimbang dibandingkan seluruh perempuan diberikan permen karet. Ya. Nah, ini adalah analisis desain eksperimen. Nah, ini juga sama ya, contohnya nanti silahkan dibaca. Nah, ini sampling teknik. Sampling teknik itu ada beberapa. Yang pertama simple random sample. Jadi ya sederhana aja, kalau kita punya populasi, ya sudah kita ambil secara acak aja. Misalnya di sini ada populasinya 15, kita mau ambil sampel 5 ya, kita lakukan secara acak saja dari data yang ini. Itu yang disebut dengan simple random. Kalau stratify sampel ya, stratify sampel itu dia dibagi. Jadi si sampelnya itu dibagi grup-grup dulu. Karena ini berhubungan dengan
rumah tangga di West Ridge County, jadi dia ngebaginya berdasarkan tingkat sosial ekonomi, gitu ya. Grup 1 low income, grup 2 middle income, grup 3 high income. Kemudian stratify sampel ini atau sampel berstrata ini nanti dia ngambil sampel di masing-masing grup ini. Seperti itu. Kalau cluster sampel, dia kelompokkan dulu. Jadi ada data, dia clustering. Clustering itu adalah dia kelompokkan berdasarkan kesamaan, gitu ya. Berdasarkan kesamaan. Nanti yang dilakukan sampling hanya cluster tertentu aja. 1 atau lebih cluster. Tidak semua cluster yang disampling. Misalnya di sini ada 4 cluster atau zona. Yang disampling misalnya zona 1 aja. Ya. Misalnya quick count itu ya, misalnya. Dia cuma ngambil sampling Jawa Barat aja, karena menurut dia Jawa Barat itu misalnya penduduknya terbanyak, artinya bisa mewakili Indonesia, bisa aja seperti itu. Jadi dia klasternya diambil 1 atau beberapa klaster saja, tidak semua klaster yang dilakukan pengujian. Namanya juga sampling, gitu ya. Nah, kalau sistematik sampel itu dia sistematis, jadi diurutkan dulu datanya, kemudian nanti diambil data kedua, data kelima, kemudian data ke-8, jadi dia sistematik, ya, sistematik sistematis gitu ya. Pada saat dia nggak acak banget, nomor awal dipilih secara acak, kemudian nanti dipilih berdasarkan interval teratur, seperti itu yang disebut dengan systematic sampling. Jadi tadi ada simple random sampling, kemudian ada strata sample, kemudian ada cluster, ya, kemudian ada systematic sampling, seperti itu ya. Nah, ini contohnya, ini ada kasus ya, kemudian nanti tentukan ini termasuk yang sampel yang mana, seperti itu ya. Oke, ini juga sama ya, ini ada contoh, nanti silahkan dibaca. Nah, saya langsung jelaskan tugas yang ketiga, PR yang ketiga. Di sini ada beberapa nomor ya, ada 3 nomor soal. Yang pertama itu teman-teman mengidentifikasi dari beberapa studi ini, teman-teman identifikasi fokus penelitiannya, populasinya, dan metode pengumpulan data yang tepat dari studi ini apa. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini teman-teman melakukan desain analisis eksperimen. Ya, di sini dikatakan bahwa sebuah perusahaan ingin menguji efektivitas pupuk di ladang, petani menerapkan pupuk baru pada seluruh petak sebelah timur ladang dan membandingkan hasil panen dengan petak barat yang tidak diberi pupuk. Nah, di sini identifikasi masalah potensial pada desain eksperimen yang diberikan dan sarankan cara perbaikannya apa. Itu yang nomor 2. Nomor 3, ini teman-teman tentukan jenis samplingnya. Ya, yang A, B, C ini memiliki jenis sampling yang berbeda-beda. Nanti teman-teman tentukan seperti itu. Itu saja materinya. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi pekan kedua dan ketiga ini atau PR pekan ketiga? Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya infokan. Untuk sekarang belum ada, Bu. Ya, oke. Sama satu lagi ya, saya ingatkan untuk deadline pengumpulannya itu di tanggal berapa itu. Jadi pokoknya saya buka dulu LMS-nya ya. Jadi untuk 03 itu Tanggal 8, Bu, sama seperti homework 1 dan 2 saya lihat tadi, Bu. ya, 8 Oktober ya. Ya. Iya, betul. Jadi ya, silahkan dikerjakan. Setelah itu tidak ada perpanjangan. Setelah itu kita nanti di pekan keempat sudah masuk ke CLO berikutnya. Jadi homework 1 di pekan ke-8 nih, ya. Homework 2 juga di pekan ke-8, ya. Kemudian homework 3 juga di pekan ke-8. Jadi mau nggak mau Sabtu Minggu teman-teman pekan ini selesaikan kerjaannya. Kalau misalnya Senin sampai Rabunya atau sampai tanggal 8-nya ini bekerja, maka Sabtu Minggunya ini silahkan kerjakan tugas homework 1, 2, dan 3 bagi yang belum mengumpulkan. Seperti itu ya. Jadi ini homework 2-nya ini baru 12 orang dari 36 yang mengumpulkan. Homework 1 itu baru 21 dari 36 orang. Jadi bagi yang belum silahkan kerjakan karena nanti kalau sudah tanggal 9, kita sudah tidak membuka lagi. Saya tidak akan memperpanjang pengumpulan tugasnya. Itu saja mungkin dari saya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Kalau tidak ada, saya akhiri saja. Oke, boleh. Saka, Bu, saya maaf. stop recording dulu. Ya, gimana Saka? Boleh? Ya, Bu,